rahimakumullah. Puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberi rezeki kepada kita, sehingga sudah sepantasnya, selayaknya, sewajarnya, bahkan wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam merekam zahir dan batin kita. Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Bicara kita didengar Allah, tingkah laku kita dilihat oleh Allah. Bahkan apapun yang kita sembunyikan di dalam hati sekalipun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya takutlah kita bila kita hendak bermaksiat, berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesempatan yang mulia Jumat kali ini tepat 4 Oktober 2024, bertepatan Hijriah. Hari ini awal bulan Rabiul Akhir, 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Khatib mengajak kita semuanya, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sesungguhnya meningkatkan iman bukan hanya ketika khutbah Jumat. Meningkatkan iman bukan hanya seminggu sekali, sepekan sekali. Akan tetapi selama hayat di kandung badan, kita semua punya kewajiban senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rabiul Awal baru saja berakhir. Kesan Maulid Nabi akan terus terbawa pada kita semuanya. Hikmah Maulidur Rasul, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari bagaimana semua kita untuk merefleksi kembali, mentauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan salah satu, bukan salah satu, satu-satunya yang diperintahkan kita untuk mencontoh, untuk mentauladani, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Yang dimaksud aku adalah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, mencontoh Nabi adalah satu keniscayaan. Dan salah satu bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang. Sebagai seorang pemimpin, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagai pemimpin negara, seorang presiden. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang, strategi peperangan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai politikus ataupun diplomat ulung
dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ma'isyah pekerjaan beliau adalah seorang pedagang yang amanah. Bahkan dalam rumah tangga beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Sehingga contoh sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anak-anaknya. Maka hari ini, kali ini hadirin, kita hendak merefleksi sedikit tentang bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan kepada putra dan putrinya. Hadirin, hari ini, saat ini Indonesia, negeri kita dilanda krisis moral luar biasa, degradasi moral luar biasa. Dan tidak bisa kita hindari, tidak mampu kita membendung sepenuhnya, khususnya tentang kejahatan atau keburukan yang datang melalui media sosial, melalui internet, dan lain sebagainya. Dunia maya. Sekurangnya hadirin rahimakumullah, kami ketengahkan beberapa kasus menjadi viral dan intens sedang ditanggulangi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini cyber kriminal Polri. Ini disampaikan dikandung maksud mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan kita semua, yang kemudian menjadi bahan fikir, risau, dan ada action ataupun kemudian ada upaya bagi kita masing-masing dengan potensi yang ada pada diri kita untuk sama-sama menanggulanginya. Pertama, hadirin rahimakumullah, Indonesia saat ini termasuk dalam darurat judi online. Judi online, slot dan lain sebagainya dengan nama dan sebutan masing-masing. Dirilis kurang lebih 1 bulan yang lalu, hadirin, bahwasanya anak-anak usia 10 tahun ke bawah berjumlah 80.000 anak-anak usia 10 tahun ke bawah di Indonesia terpapar judi online. Belum yang di atas 10 tahun, yang remaja, dewasa, orang tua, bahkan ibu-ibu. Maka ini merupakan bahan fikir kita semua juga, hadirin rahimakumullah. Pertama, judi online. Kemudian yang kedua, mohon maaf disampaikan, adalah pornografi, porno aksi di media sosial yang berdampak luar biasa. Kasus yang viral di Sumatera Barat, pedagang gorengan yang diperkosa kemudian dibunuh. Pelaku ketika ditanya punya hobi menonton, melihat pornografi, porno aksi di media sosial. Kemudian beberapa kasus yang lain di Gorontalo, seorang guru dengan seorang murid yang baru saja di Bandar Lampung ini beberapa hari yang lalu. Seorang laki-laki kemudian menunjukkan, mohon maaf, alat vitalnya di depan kasir salah satu retail, toko serba ada. Hadirin rahimakumullah, perilaku ini jauh dari perkara yang kita harapkan. Dan ini merupakan degradasi moral yang luar biasa.
Dan ini menjadi catatan untuk kita semuanya. Yang pertama kami ulang tadi judi online, kemudian yang kedua pornografi, porno aksi, dan yang ketiga mohon maaf prostitusi di kalangan remaja wanita, umur SMP, umur SMA. Sangat marak di kota-kota besar. Ini sekurang-kurangnya yang dapat diketengahkan pada kesempatan ini, tiga perkara ini untuk menjadi bahan fikir kita, bahan risau kita, untuk bagaimana kemudian kita ada action bagaimana untuk menanggulanginya, untuk mencegahnya, atau setidaknya meminimalisir. Karena memang sekali lagi tidak bisa kita 100% untuk membendungnya. Maka Bapak hadirin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, semua diawali dari mohon maaf gadget atau HP atau Android atau iPhone yang hari ini ada di saku kita masing-masing, yang hari ini mohon maaf bahkan anak seumur TK pun sudah punya HP masing-masing. Dan ini Bapak hadirin dimohonkan untuk kita semuanya sebagai orang tua, ayah, ataupun bahkan kakek kepada cucunya, mohon sempatkanlah waktu orang tua untuk bercengkrama dengan anak-anaknya. Sempatkan waktu untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. Sempatkan waktu untuk bahasanya curhat, untuk bahasanya saling bermudzakarah antara orang tua dengan anak, dengan istri. Yang hari ini kesempatan itu kita lihat ada ketika bulan Ramadan, bisa bersama ketika buka bersama, ketika sahur bersama, dan lain sebagainya. Namun di bulan yang lain mestinya kita juga bisa menyisihkan waktu. Untuk sekali waktu Bapak hadirin mohon berkenan putranya, alat komunikasinya sesekali dicek aplikasi apa saja yang sudah dibuka. Kalau memang terdapat indikasi putra kita, anak kita ada indikasi ketiga perkara tadi seperti judi online, pornografi, dan lain sebagainya, hal yang negatif, nasihat terus disampaikan kepada anak-anak kita. Dan tidak cukup hanya sekedar nasihat, tentunya arahkanlah putra-putri kita, Bapak sekalian, anak-anak kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah dengan kegiatan OSIS-nya, ada kegiatan positif olahraganya, kelompok belajarnya. Di rumah ada Rismawan, Rismawati, masjidnya, atau kegiatan Karang Taruna dan lain sebagainya, untuk meminimalisir dan untuk mengkondisikan putra putri kita ada dalam lingkungan yang baik, ada dalam komunitas yang baik. Jangan sampai putra putri kita terjebak pada komunitas yang tidak baik, termasuk mohon maaf geng motor ataupun komunitas yang tidak baik lainnya yang mengarah kepada tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Hadirin, mudah-mudahan yang disampaikan ini berkesan dalam hati kita. Sekali lagi, mari kita luangkan masa waktu kita untuk bercengkrama dengan buah hati kita, putra putri, cucu, dan suasanakan di rumah. Nabi SAW perintahkan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran, hiasi rumah, terangi rumah-rumah kalian, terangi rumah-rumah kalian bisolah, dengan solat, wa tilawatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Ulama jelaskan yang dimaksud bacaan Al-Quran bukan hanya membaca Al-Quran sedemikian saja, akan tetapi sempatkan duduk bersama dengan anak, dengan istri, bacakan Al-Quran dan terjemahnya. Bacakan hadis-hadis Nabi dengan terjemahnya, untuk supaya lebih semangat mengamalkan agama. Bacakan keuntungan fadilah membaca Al-Quran, fadilah menjaga sholat, keuntungan zikir,
keuntungan sodakoh dan lain sebagainya, sehingga tersuasana di rumah, mulai dari rumah tersuasana untuk amal-amal agama, yang dengan amal agama inilah yang akan menjaga diri kita, keluarga kita dari keburukan-keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan berkesan dalam hati kita semuanya, menjadi bahan fikir kita, bahan risau kita, untuk kemudian kita ada upaya action untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk bagaimana mencegah putra putri kita dari keburukan-keburukan. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga putra putri kita semuanya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim.